Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah sampai pada materi yang terakhir, yaitu insyaallah kita akan membahas tentang bacaan surat An-Nas. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mempelajari kemudian memperbaiki bacaan An-Nas adalah dengan memahami kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada surat An-Nas ini. Yang pertama adalah sebagaimana pada dua surat yang lalu, surat Al-Ikhlas kemudian surat Al-Falaq, yaitu bacaan huruf qaf ketika berharokat sukun pada kata qul, ya, maka tebalkan agar tidak mirip dengan huruf kaf, ya, qul, ya, tebalkan. Kalau kita baca dengan tipis maka akan berbunyi kul, ya, maka itu akan sangat fatal karena akan berpengaruh terhadap makna pada kata ini. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang sering terjadi, tidak mendengungkan nun tasydid, karena memang pada surat An-Nas ini banyak sekali kita jumpai nun tasydid, maka harus kita baca sesuai dengan hukumnya, yaitu dengan cara mendengungkannya sepanjang dua harokat. Kemudian yang ketiga yaitu memanjangkan mim pada kata maliki, karena memang maliki ini mempunyai kemiripan dengan surat yang lainnya. Pada surat Al-Fatihah itu ma-nya dipanjangkan, maliki. Adapun pada surat An-Nas ini ma-nya pendek, maliki, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu seringkali tidak mensamarkan, ya, mensamarkan, kemudian di tengah-tengah itu ada dengungan pada kalimat min syarri, ya, maka itu harus dibaca samar nunnya, kemudian di tengah-tengahnya ada dengungan, jadi terbaca min syar, ya, bukan min syarri, seperti itu. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk pada praktek membaca ayat per ayat pada surat ini, perlu untuk kita ketahui tentang hukum-hukum bacaan yang terkandung pada surat An-Nas. Setidaknya ada 8 hukum yang terkandung di dalam surat An-Nas ini. Yang pertama ada hukum al-ta'rif, kemudian ada hukum ra', qalqalah, kemudian ikhfa hakiki, izhar halqi, kemudian ghunna, mad tabi'i, dan yang terakhir adalah mad arid lisukun. Dan perlu saya tegaskan kembali bahwa yang terpenting adalah bagaimana cara kita bisa membaca itu sesuai dengan kaidah tajwid. Adapun menghafal istilah-istilah itu bisa kita pelajari pada tahap berikutnya. Baik, kita akan membaca kemudian mempelajari ayat demi ayat pada surat An-Nas ini, ya. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ya, perhatikan, qul bacalah dengan tebal, kemudian a'udzu, ya, bedakan hamzah dengan ain, jangan sampai tertukar. Kemudian birabbin nas, nun tasydidnya didengungkan sepanjang 2 harokat. Kemudian pada ayat berikutnya malikin nas, ma-nya baca pendek, hati-hati karena ini mempunyai kemiripan dengan kata yang ada pada surat Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah maliki panjang, sedangkan di surat An-Nas ini dibaca pendek.
malikin, sambil didengungkan nun tasdidnya. Kemudian di ayat ketiga, ilahin nas, ya, perhatikan panjang dua harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, untuk memudahkan kita dalam mengukur bacaan dua harokat bisa dengan ayunan. Ilahi, ya, ilahin nas, dengungkan nun tasdidnya. Kemudian pada ayat yang keempat adalah min syarril waswasil khannas, ya, bacaan nun sukun bertemu dengan shin, ya, samarkan ketika membaca, dan di tengah-tengah ada dengungan, ya, misya, ya, misya, sebagaimana sudah kita pelajari pada ayat sebelumnya di surat Al-Falaq. Min syarril waswasi, ya, sinnya baca dengan tipis, kemudian kho tebal, khonnas, bertemu lagi dengan nun tasdid, kita dengungkan sepanjang dua harokat. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu, sinnya dibaca tipis, kemudian fi su, ya, shad berharokat dhammah, ini kita tebalkan agar tidak mirip dengan huruf sin ketika berharokat dhammah. Kalau kita baca tipis maka terdengar seperti sin, fi su, ya, padahal di sini ada shad yang harus kita baca dengan tebal, fi su, fi sudurin nas, dengungkan nun tasdidnya. Kemudian di ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas, ya, kita bertemu dengan dua nun tasdid, maka dengungkan keduanya, minal jinnati, kemudian wanna, seperti itu. Jadi minal jinnati wan nas. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita baca surah An-Nas ini mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran, kita sudah menyelesaikan 4 surat yang sudah kita bahas bersama-sama, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, dan juga surat Al-Falaq. Semoga bacaan keempat surat ini, ya, bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa lebih sempurna pengucapan setiap hurufnya, kemudian kita juga bisa membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan semoga kita menjadi orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, menjadi orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, ya. Adapun orang yang mahir, yang pandai di dalam membaca Al-Quran, maka dia akan berada di surga nanti beserta para malaikat, ya, dan juga beserta para rasul yang mulia. Dan bagi kita yang mungkin belum lancar di dalam membacanya,
Maka jangan khawatir, kata Rasulullah SAW, falahu ajrani. Kita masih mendapatkan 2 pahala sekaligus. Yang pertama, dari pahala setiap huruf yang kita baca. Ya, 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Bayangkan 4 surat sudah kita pelajari, berapa huruf yang sudah kita baca, kemudian berapa kali kita mengulangnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, apalagi pada bulan Ramadan kali ini. Dan pahala yang kedua yaitu Allah masih menghargai setiap usaha kita. Dari beratnya kita membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian kita tidak lancar membacanya, Allah masih memberikan pahala kepada kita. Semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam membaca Al-Qur'an dan senantiasa konsisten di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik dengan cara membacanya, menghafalnya, mentadabburi, mengamalkan dan juga mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.